Dan setiap menunggu hasil pemeriksaan dokter, sebagai manusia biasa kita deg-degan pasti ya. Setiap kali dipanggil, misalnya dokter, apa nih dokter? Saraf, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Dokter syaraf, kita dipanggil sama dokter ortopedi, misalnya dipanggil sama dokter Jantung, apa? alhamdulillah sudah ketutup mulanya yang bocornya itu. Ya, Sulaiman kakak-kakaknya bilang ya dia mengerti lah, mungkin masih baby ya gitu. Cuma kan kok ada selang gitu kan. Jadi kondisinya Sulaiman masih belum bisa mengicap sendiri gitu. Jadi dokter pun mengatakan ya masih butuh waktu mungkin ya. Teman dokter pun tidak bilang ada sesuatu apapun itu gitu kan. Masih saat ini masih baik-baik saja. Cuma kita menunggu hasil 1 atau 2 yang belum ada hasil lagi yang harus kita tunggu gitu kan. Dan setiap menunggu hasil pemeriksaan dokter, sebagai manusia biasa kita deg-degan pasti ya. Setiap kali dipanggil, misalnya dokter apa nih dokter? Saraf, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Dokter syaraf, kita dipanggil sama dokter ortopedi, misalnya dipanggil sama dokter Jantung, apa? alhamdulillah sudah ketutup mulanya yang bocornya itu. Kan. Ada lubang sedikit di jantung, tapi bukan lubang yang besar. Dan alhamdulillah semua baik-baik saja yang dokter satu-satunya langsung bilang alhamdulillah Sulaiman aman semuanya. Menunggu perkembangan. Bang, cerita sedikit tadi akikahan sendiri, kalau boleh tahu siapa aja yang menggunting rambut? Akikah yang gunting rambut ya saya sendiri, Oki, ibu, tadi ada kakak papa, gitu, adik papa, adik ibu, gitu, dari Oki juga gitu. Sulaiman lahir tanggal 16 November 2020 hari Senin pukul 5:46 pagi. Dengan berat 2,9, panjang 50. Sesar sendiri dilakukan karena? Nah, kalau untuk sesar ini sesarnya keempat ya. Jadi banyak orang yang tanya sesar bisa berapa kali sih sebenarnya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan kenapa sesar, saya juga bertanya pada dokter sesar itu bisa berapa kali. Karena ada teman saya yang 2 kali sesar udah nggak bisa, 3 kali sesar udah nggak bisa. Tapi ada teman saya yang 6 kali sesar masih bisa gitu. Makanya ketika saya tanya pada dokter sebenarnya sesar itu berapa kali tergantung kondisi ibu sebetulnya. Jadi kalau masih usia muda, nutrisi ibunya bagus, kemudian rahimnya masih bagus, tidak ada perlengketan di rahim, itu masih bisa terus untuk hamil. Dan kemarin setelah operasi sesar yang keempat, dokter masih mengatakan alhamdulillah rahim saya masih bagus. Jadi dokter masih muda juga kan? Tidak ada perlengketan, usia muda. Jadi kata dokter sebenarnya kalau masih mau lagi masih bisa sebetulnya, asal diberikan jarak saja. Tapi nggak semua ibu bisa begitu ya? Iya. Mungkin kalau umurnya sudah kepala 40, mungkin anak ketiga ya nggak bisa gitu. Jadi tergantung, mungkin masih Oki masih muda, rahim juga bagus, tidak ada perlengketan. Jadi dokter masih bisa mengatakan masih bisa. Tapi walau alam kita lihat ke depannya seperti apa, yang jelas sekarang kita fokus untuk merawat Sulaiman dulu. Dan kenapa harus sesar? Dari awal saya ingin sekali normal karena kita ingin sekali punya anak yang banyak ya Pak. Tapi memang di kehamilan yang pertama saya mengalami SPD, sintesis pubis disfungsi. Jadi tulang di atas kemaluan itu bergeser. Jadi kehamilan usia 9 bulan saya pakai kursi roda karena nggak bisa menggerakkan kaki, apalagi mengangkat kaki. Karena kalau lahiran normal kan kakinya diangkat ya. Nggak bisa, jadi mau nggak mau harus sesar. Yang kedua pun karena jaraknya berdekatan, kita pun nggak tahu tuh tulangnya bagian itu tuh sudah baik lagi apa belum gitu kan. Karena juga kan kondisinya emang kita belum sampai waktunya pecah tuban kan, karena kan bahaya sekali. Yang keempat karena sungsang juga. Ya, jadi yang pertama SPD, sintesis pubis disfungsi. Yang kedua jarak terlalu dekat, hanya 1 tahun saja jaraknya. Ketiga karena 1-2-nya sudah sesar, kata dokter. Ketiga akhirnya harus sesar juga. Yang keempat ya harus sesar juga, terlebih lagi karena yang keempat itu sungsang bayinya. Seperti itu. Jadi kemarin Sulaiman dalam keadaan yang sungsang. Di usia kehamilan berapa? Di usia kehamilan menuju ke 38 minggu sebetulnya. Jadi 37 menuju ke 38 minggu. Itu kenapa operasi sesar, karena itu pun sudah kontraksi 15 menit sekali udah kontraksi gitu ya. Jadi dokter mengizinkan untuk dilakukan operasi sesar seperti itu. Alhamdulillah sampai hari ini segala sesuatu harus disyukuri tentu saja, terutama ASI sangat lancar alhamdulillah. Walaupun di satu sisi ada rasa sedih, tapi alhamdulillah Allah kasih produksi ASI yang lancar sehingga Sulaiman sampai hari ini mau minum ASI eksklusif walaupun di pumping, karena saya nggak bisa menyusui langsung dikarenakan Sulaiman tadi ada sesuatu ya, jadi nggak bisa
mengecap secara langsung. Biasanya kalau lagi down gitu, Oki ingat apa atau mungkin dari Bang Ori? Kembali kepada Allah, sujud, gitu kan, tangis kepada Allah. Ya mungkin Sulaiman tidak nangis, ya orang tuanya harus menangis lah pada Allah. Mungkin Allah kangen dengan kita. Ya jadi Masya Allah ya, terkadang kalau kita dikasih ujian-ujian kita jadi lebih merasa dekat lagi dengan Allah gitu. Mungkin kalau dulu-dulu mungkin teguran juga nih buat kita nih, buat kami ya. Dulu-dulu ibadah ya sekedar ibadah gitu. Kalau ketika dikasih ujian oleh Allah, ibadahnya jadi terasa lebih dekat gitu kepada Allah. Lebih tekunin lagi gitu.